Halo teman-teman semua, selamat malam. Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia. Siapa yang mau bertanya malam ini, saya berikan waktu sekitar 20 menit. Ya, siapa tahu ada yang mau jawab. Saya sambil dengerin lagu Noah dan Shakira Jasmine. Semua tentang kita tapi pakai bahasa Korea ya. Urio ya Iyagi gitu ya. Oh, keren juga. Silakan siapa yang mau tanya. Terima kasih Revino 926 malam juga. Asar, halo. Psikosomatik termasuk penyakit komorbid. Ya, sebenarnya masalahnya gangguan kejiwaan itu kan memang komorbid. Permasalahannya apakah komorbid itu menyebabkan terjadinya keadaan yang lebih berat atau tidak. Itu sebenarnya. Jadi keadaannya akan lebih dominan seperti itu. Kalau enggak ya enggak usah dipikirin. Karena kan enggak ada masalah gitu. Kalau mau vaksin apa yang bisa dilakukan? Tidur cukup, ya lebih baik demikian. Halo juga semuanya yang sudah bergabung, thank you. GERD bisa menyebabkan demam, terus solusi biar nggak panik. Enggak lah, kalau demam itu kan infeksinya bakteri ya, kebanyakan jarang. Berarti kalau misalnya ada problem bakteri bisa juga. Nggak ada suara, mana ada nggak ada suara? Adalah suaranya. Emang nggak ada suaranya? Adalah suaranya. Psikosomatik itu kan biasanya aman dong. Kan kalau psikosomatik itu nggak ada masalah. Boleh divaksin dong, boleh juga. Sebenarnya kebanyakan orang itu nggak ada masalah divaksin ya. Kecuali dia ada gangguan yang berat kondisinya. Tapi kalau misalnya lagi dalam keadaan biasa-biasa aja sih sebenarnya nggak ada masalah. Kalau menurut saya gitu ya. Karena banyak orang tuh takut gitu ya. Gangguan cemas juga takut divaksin ya. Padahal sebenarnya ya biasa-biasa aja. Nggak ada yang terlalu berlebihan. Bipolar. Kalau bipolar mungkin harus berobat yang lebih baik ya. Karena kalau enggak nanti agak repot. Kalau enggak nanti susah gitu. Suaranya enggak ada. Suaranya ada kok. Ya itu salah kali suaranya. Pasien tenggorokan mengganjal. Ini apa tadi? Firna. Dok, pasien anxiety disorder boleh konsumsi British. Waduh, saya nggak tahu dah. Kalau itu boleh-boleh. Atau kalau secara umum sih apapun yang membantu kadang-kadang nggak selalu aman. Tapi ya pada dasarnya sih sebenarnya makan biasa juga cukup sih. Ke tenggorokan mengganjal karena GERD terus berkepanjangan dan kadang sampai bikin tercekik serta kaku leher. Apakah ada gangguan psikosomatik? Sebenarnya GERD itu apa beneran GERD bener atau bukan ya? Terus tenggorokannya itu memang seringkali kan ada kaku gitu ya, atau ngeganjel itu kan bisa jadi aja, tapi nggak selalu sih, tergantung lah. Jadi harus diperhatikan dulu benar secara organiknya ada masalah atau enggak. Dok, kalau panic attack itu dibiarin bisa sembuh sendiri enggak? Sebenarnya kalau orang sudah mencapai suatu keadaan yang dinamakan panic attack, dia pasti akan sulit tuh untuk bisa nyaman kembali kalau tidak berlatih. Karena kalau demikian dia khawatir kan berlebihan tuh, jadi takut gitu. Dan kalau demikian ya ada baiknya diobatin dulu sampai mereda. Karena biasanya kalau otak kita itu pada posisi dia mengalami suatu kondisi yang namanya kecemasan panik, itu dia sudah melewati batasan kecemasannya sendiri ya, itu yang harus diperhatikan. Kalau sakit lambung apa boleh divaksin? Sebenarnya sih boleh-boleh aja sih ya, nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Saya nggak tahu sih, memang harusnya sih ditanyakan ke dokter yang merawat sekarang kalau misalnya memang lagi dalam perawatan. Tapi pada dasarnya sih nggak problem. Kepribadian itu sudah pernah kita bahas bahwa kan kita lihat begini, orang itu bisa punya
gangguan cemas ya, dengan keluhan-keluhan cemas yang udah teman-teman tahu semuanya. Tapi dia juga punya dasar kepribadian yang membuat dia lebih mudah mengalami kecemasan. Jadi kalau misalnya orang itu suka cemas ya, suka berpikirnya jarak jauh gitu ya, pikirannya kemana-mana, pokoknya selalu mengantisipasi, terburu-buru, tidak sabaran ya, itu sesuatu yang sebenarnya akan membuat gampang mengalami kecemasan. Jadi problem yang seperti itulah yang sebenarnya menjadi dasar kepribadian, sehingga kedepannya kita perlu suatu proses, ayo pelan-pelan kita dasarnya itu kita perbaiki, bukan cuma dengan memberikan obat. Permasalahannya si pasien ini seringkali tuh lupa gitu bahwa hal-hal seperti kepribadian itu kan sudah bertahun-tahun hidup dengan pola itu, hidup dengan pikiran itu. Terus tiba-tiba dia mau berubah gitu supaya jadi lebih baik. Dan kalau bisa dok ada obat, ya nggak bisa. Ya itu mesti belajar ya, itu yang harus perhatiannya ya. Saya sudah berobat ke dokter kakak, sudah jauh mendingan dok, tinggal batuk berlendirnya dan masih panik. Ya, pikiran takut mati itu seringkali memang kita tahu, sadari bahwa itu sesuatu, sadar diri kita terhadap situasi kenapa kita takut banget gitu ya. Kalau ada orang yang ngomongin masalah mati, ngedenger sesuatu terkait kematian, melihat bendera kuning seperti di gang itu juga takut. Ya pada dasarnya kita tuh memang ada kekhawatiran terhadap kematian karena mungkin sesuatu yang tidak terlalu apa ya, eh, tidak terlalu bisa dikira-kira gitu. Nah itu yang menjadi susahnya. Dok kalau sudah tidur pakai racikan dari psikiater dan ganti pakai melatonin. Kalau misalnya masih bisa pakai melatonin sih ngapain pakai berobat ke dokter jiwa ya. Nggak perlu sebenarnya. Malam dok, GERD anxiety saya bisa kambuh saat anak sedang sakit. Gimana mengatasinya? Sebenarnya kalau anak nggak mungkin nggak sakit ya, pasti namanya anak pasti ada sakitnya lah. Tapi sebesar apa dia bisa mengganggu kita itu tergantung dari kita juga kan. Terkadang mungkin kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi kalau anak itu berharap, kita jaga banget, ternyata sakit juga gitu. Nah jadi kita akan kecewa kan, sayang juga kan demikian. Jadi lebih baik udahlah, gak usah gitu. Dok kalau anxiety kambuh boleh vaksin? Saya sih ngerasa nggak ada hubungannya ya. Malah menurut saya orang-orang mengalami gangguan kejiwaan, schizophrenia, bipolar, depresi, kemudian gangguan cemas, panik, semuanya itu harusnya divaksin lebih dulu kan? Boleh. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa. Vaksin ini sebenarnya apa sih kontraindikasi mutlaknya vaksin? Itu kan kalau ada reaksi antigen antibodi berat ya, misalnya dia ada riwayat alergi berat gitu, mungkin sering sering kegatelan, banyak keluar. Pokoknya kalau makan Panadol aja atau makan paracetamol atau makan obat yang orang lain nggak alergi dia alergi, nah itu mungkin harus diperhatikan. Autoimun ya pada beberapa kasus juga mungkin perlu diperhatikan. Mixed anxiety kenapa harus berobat minimal 6 bulan? Ada beberapa kasus 3 bulan membaik dan bisa selesai. Tapi kebanyakan kasus sih karena tadi teman-teman juga ada yang bicara tentang apa tuh gangguan kepribadian ya, dasarnya itu memang seringkali menjadi sulit. Itu di situnya sih sebenarnya. Dok, kebiasaan berbohong itu gangguan kepribadian enggak sih? Tergantung ya. Kadang-kadang kalau misalnya orang itu memang senang berbohong, mungkin dia punya punya sesuatu hal yang membuat dia tuh jadi lebih mudah berbohong. Atau dia khawatir gitu ya, untuk bicara jujur terkait dengan dirimu gitu ya. Itu bisa aja kan problemnya. Sensasi yang saya itu kadang berasa hidup gak nyata. Ada satu istilah dalam ilmu kedokteran jiwa yang namanya derealisasi dan depersonalisasi. Derealisasi, kita merasa bahwa lingkungan kita ini seperti kita nggak real. Depersonalisasi, kita merasa diri kita nggak real. Itu keduanya adalah salah satu dari gejala yang sering dialami pada pasien gangguan cemas panik. Saya GERD ada cemasnya juga, sama dokter udah dikasih Stablon.
Ya, beberapa dokter suka memberikan obat antidepresan Stablon itu ya, tapi eh, ya boleh-boleh aja sih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, saya tidak ini. Komen saya dilewati terus dokter Valencio. Yang mana komennya? Saya suka ingusan, lagi pilek kali. Dok udah 10 hari minum alprazolam dan cipralek, tapi cemasnya masih mau kambuh. Alprazolam dan cipraleknya diminumnya teratur. Ya, apa kira bisa begitu? Kalau saya lokasi di Bogor, sekiranya mau ke dokter di Omni, apa yang harus saya siapkan? Ya datang aja pagi-pagi sebelum jam 7 sudah nyampe. Jangan datang hari Senin atau Sabtu karena biasanya rame. Kalau datang, kalau mau WA registrasi juga bisa, tuh ada informasinya kan di postingan saya atau di Psikosomatik Omni. Malam dokter, semenjak post covid saya terkena post traumatic disorder dan sampai susah tidur, betul? Iya, kemarin sempat ngobrol dengan dokter saraf di dalam suatu forum ilmiah, berkata bahwa mengapa gangguan tidur, insomnia ini sering terjadi pada orang post-covid ya. Salah satunya adalah kalau misalnya saturasi oksigen pada saat Anda mengalami COVID itu berkurang dari 95%. Biasanya 90 sampai 95%. Biasanya gejala sesak napasnya juga ada. Itu menyebabkan oksigenasi di otak itu berkurang. Dan ada bagian-bagian otak yang mengatur tidur itu ikut terdampak. Dan untuk itu perlu waktu. Maka daripada itu latihan pernapasan dalam seperti postingan saya tadi pagi itu bisa membantu pikiran. Jadi napas dalam itu pakai hidung ya. Ya itu ya, jadi hidung yang masuk keluarnya lewat mulut. Jangan masuk lewat mulut, keluarin lewat hidung, kebalik ya. Masuknya lewat hidung, keluarin mulut. Dan itu harus dilatih. Memang nggak mudah ya, tapi bisa ya. Emang nggak mudah tapi bisa. Mudah-mudahan bisa demikian ya. Penyiar radio mode on dok. Enggak, ini tadi sambil dengerin ini Nat. Lihat, saya sambil dengerin lagunya Ariel Noah ya. Senang dengan lagu Ariel Noah sebenarnya. Kan kalau Lia senangnya ungu. Kalau cuaca dingin bisa bikin asam lambung naik? Enggak lah. Kalian mas semuanya mau bikin asam lambung naik semua ya bisa aja. Asam lambung naik tuh kalau misalnya tanggung bulan gak punya duit juga bisa asam lambung naik gitu kan, juga bisa. Terus kadang-kadang kalau sesekali sendawa, saya juga kadang-kadang sendawa. Tadi barusan tuh sendawa juga ya. Nggak ada masalah. Tentang hipokondriasis, Anda tuh sudah harusnya datang ke YouTube channel saya. Subscribe makanya. Di sana ada tuh hipokondriasis, dengerin aja. Ya. Dan kalau orang itu suka mendiagnosis dirinya, itu menarik tuh. Ditanya, "Udah ke dokter belum?" "Belum." Cuman diagnosis doang. Ya jadi nggak selayaknya begitu ya. Saya Pak Andi, pasien dokter dari Cilegon. Ya, selamat malam Pak Andi. Mudah-mudahan sehat selalu. Indah 94 Indah 94. Dok, sehat selalu ya. Saya lebih membaik setelah lihat YouTube dokter. Setuju. Saya senang sekali kalau demikian. Karena pada dasarnya YouTube channel saya itu dibuat supaya orang tuh nggak datang ke dokter jiwa. Ya, jadi memang sengaja. Kenapa rontok rambutnya? Waduh, saya nggak tahu. Ya, biasanya orang rontok rambutnya bukan karena anxiety sih. Kalau orang rontok karena stres itu kayaknya itu cuman apa ya? Di salah satu majalah Men's Health edisi luar negeri, di edisi Amerika, waktu itu saya sempat melihat bahwa itu mitos sebenarnya. Orang stres terus rambutnya rontok tuh. Mungkin sebenarnya karena digaruk-garuk atau apa gitu jadi rontok. Tapi memang kalau misalnya dia pun rontok, kalau selama masih ada akar rambutnya dia akan tumbuh lagi. Tapi kalau dia jadi botak nggak ada akar rambutnya ya itu masalah sendiri, emang dari sononya udah begitu. Aku harus berobat ke psikiater. Depersonalisasi sih memang biasanya sih latihan sadar kan. Makanya latihan sadar yang paling sering disarankan itu adalah kalau lagi dalam melakukan sesuatu, fokuslah pada apa yang dilakukan itu gitu ya. Dok, rambut rontok udah tadi. Malam kenapa kepala terasa tegang terus ya? Terkadang datang dan pergi. Sebenarnya kalau gejala sering datang dan pergi udah jelas itu memang problemnya lebih karena kondisi cemas kayaknya sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam dok. Kalau GERD kamu
tangan kiri sampai bahu tiba-tiba pegel banget. Sebenarnya beneran GERD apa bukan? Jangan-jangan itu bukan GERD, tapi cemasnya yang lebih membuat gejala itu terjadi. Setahu saya sih GERD nggak sampai seperti itu ya. Yang bikin orang tuh jadi ketakutan kalau GERD itu kan kalau dia cemasnya. Distimia itu gejala depresi yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Tidak seberat depresi, tapi tetap gejalanya mirip depresi. Rasanya nggak mau ngapa-ngapain, abulia, ya nggak mau ngapa-ngapain, terus bosen, males gitu ya. Tapi kalau 2 tahun gitu. Tapi kalau cuman sekali-sekali doang ya bukan lah ya. Jangan suka mendiagnosis diri sendiri. Iyalah alprazolam bikin ngantuk lah. Ya, saya sih jarang dosisnya setinggi itu, biasanya 0,25, 0,125 ya. Tapi kan orang diberikan di dosis segitu pasti ada sebabnya. Jadi tanyakan kepada dokternya ya. Faiha, Fai, Fai, Faiha hijab store. Hong Kong hadir luar biasa. Sehat-sehat di Hong Kong ya. Belum bisa pulang ke Indonesia. Dok, perut suka sering kembung, suka keliangan. Ya, kenapa tuh? Gangguan kecemasan alganak bukan alganas kali itu nomor. Dok, gimana cara mengurangi kecemasan saat ingin vaksin? Yang meninggal karena vaksin memang banyak ya. Dokter Andri di mana? Di mana-mana. Namanya juga lagi internet online, pasti di mana-mana dong. Dok, akhir ini saya sering debat-debat sudah ke dokter disarankan ke psikiater. Ya, datang aja. Saya didiagnosis anxiety, sudah MRI normal, tapi saya dijauh. Mungkin bisa. Ya, gejala-gejala depersonalisasi, derealisasi. Napas manual. Apa tuh napas manual? Psikoterapi suportif itu kayak gimana? Gini, pada dasarnya orang itu kan kita membutuhkan sesuatu ya untuk mendukung kita ya. Baik sumber daya dari luar maupun sumber daya dari diri kita sendiri. Pada satu kondisi terapi suportif sebenarnya yang disarankan adalah bagaimana orang itu bisa menjadikan dirinya itu lebih baik gitu ya dengan adanya bantuan-bantuan dari luar ataupun dari sekitarnya. Biasanya kita di dalam prosesnya bertanya apa saja hal-hal yang mungkin bisa membuat kita jauh lebih baik. Jadi itu sebenarnya yang paling sering ditanyakan. Awal Depram apakah wajar agak mencret? Iya. Dosis yang saya biasanya berikan pada pasien itu cuma sepertiga, makanya kan diracik. Kadang-kadang sepertiga, setengah gitu ya, jarang satu. Ya kenapa? Karena saya tahu tuh orang psikosomatik itu sensitif sekali dengan efek samping. Dan beberapa obat antidepresan, SSRI seperti Depram misalnya, sertralin, Sernadim misalnya, atau yang segolongan itu sering memang menyebabkan terjadinya gejala lambung atau misalnya mual, rasa kepengen muntah, mencret ya. Tapi itu biasanya berlangsung paling lama 1-2 minggu. Paling lama 1 minggu lah, jarang sampai 2 minggu. Dan dilakukan aja terus ya. Dimakan terus obatnya. Saya merasa melayang, emosi. Pada saat kita merasakan ada sensasi-sensasi yang tidak nyaman dalam diri kita, maka belajarlah fokus. Kalau yang muslim mungkin bisa dengan melakukan zikir, kemudian teman-teman yang agamanya lain, Katolik bisa melakukan doa salam Maria, novena ataupun yang lain-lainnya. Kristen juga bisa baca buku Alkitab ataupun yang lain-lainnya yang berkaitan dengan agama masing-masing. Dan fokus saja pada apa yang dilakukan itu. Nah itu kemudian nanti sensasinya bisa hilang. Kenapa? Karena sebenarnya gini ya, ini benar nih. Otak manusia itu pada dasarnya dia tidak bisa multitasking. Jadi dia tuh sequential. Jadi kalau kalian atau teman-teman ini yang mengalami gangguan cemas itu suka merasa otak saya kayaknya nggak bisa berhenti dok, kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sana, kadang ke sini. Itu sebenarnya karena memang dibiarkan begitu. Jadi kayak istilahnya kalau kita punya kuda itu nggak dikasih pelana ya namanya ya. Jadi dibiarkan bebas ya udah kayak kuda liar. Tapi kalau kuda liar pun kalau kita mau taming atau kita mau jinakan itu kan bisa. Jadi sebenarnya ya bisa aja. Cuman kadang-kadang kan kitanya nggak mau gitu. Atau kita merasa saya nggak perlulah kayak begitu buat apa gitu. Bisa lah depersonalisasi bisa.
Kalau ada gangguan yang berkaitan dengan jantung, berdebar-debar, tapi ternyata baik-baik saja, ternyata itu dikaitkan karena lambung, maka kita bisa saja bilang itu memang berkaitan dengan kecemasan. Kalau kita lihat, teman-teman kalau misalnya merasa, aduh gue sesak napas nih, aduh saya nggak bisa napas dok, coba bisa tahan napas nggak? Berapa lama dok? Mungkin 10 detik, coba tahan napas 10 detik. Kalau bisa, berarti sebenarnya teman-teman nggak sesek gitu, ya. Atau mau yang lebih objektif, ya udah pakai oximetry. Nah, ternyata pakai oximetry juga bisa bagus, tapi sesek napasnya. Nah, jangan-jangan dari lambung, ya karena lambung itu asam lambung tuh naik. Kemarin aja saya dengerin eh, waktu itu Ari Lasso datang ke rumahnya Ahmad Dhani. Ahmad Dhani bilang memang kalau lagi kena lambungnya naik tuh nggak enak gitu. Dia pakai apa? Dia pakai fix katanya. Ya jadi dia pakai apa tuh balsam fix tuh yang gini. Dia bilang, langsung enak gitu. Nah itu coba kayak gitu kan nggak usah pakai obat aneh-aneh kan, cuma digosokin balsam apa kayak Tiger atau apa dia punyanya kayak gitu. Terus saya juga agak sedikit sendawa kalau kebanyakan ngomong karena tadi barusan ini minum minyak apa tolak angin. Bukan tolak angin tadi, bejo. Bejo, bejo, bejo. Komen saya nggak dibaca. Ya, lewat kali Pak. Mohon maaf ini terbaca nih Pak Cokorda nih. Banyak sih susah. Susah Covid saya sulit tidur, psikiater saya kasih resep olanzapin. Olanzapin biasa aja, nggak apa-apa. Tidak ada infeksi saraf, ternyata di dimer saya tinggi. Dimer tinggi ya diturunin pakai pengencer darah biasanya. Ya harus segera diturunkan itu karena biasanya memang itu juga ngeganggu sakit kepala lah segala macam. Kalau GERD ada tulang rusuk kanan enggak lah. Pertanyaan belum dijawab. Iyalah banyak pertanyaan kelewat melulu. Yang mana kelihatan di mata saya aja nih. Intinya sih kalau misalnya teman-teman sebenarnya teman-teman tuh udah tahu jawabannya masing-masing sih saya kira ya. Kebanyakan ya teman-teman ya. Tahu nggak? Orang itu datang ke dokter jiwa itu sangat jarang. Biasanya mereka itu datang itu kalau memang sangat perlu gitu. Udah disuruh orang baru. Dan saya lihat baru belakangan ini aja sih orang mulai merasa perlu ke dokter jiwa gitu ya. Padahal kita sudah ngomongin masalah gangguan cemas itu dari tahun 2009 gitu. Saya ngomongin di mana-mana gitu ya. Tapi orang nggak terlalu banyak dengar. Tapi belakangan ini makin banyak. Apalagi dengan adanya media sosial ya. Jadi orang tuh tahu bahwa kondisi fisik itu kalau sudah sangat berat, orang pasti akan ke dokternya bukan ke dokter penyakit dalam. Bukan ke dokter jiwa tapi ke dokter penyakit dalam, jantung, saraf, THT atau yang lainnya. Dan di sana mereka diperiksa kan, ternyata setelah diperiksa nggak ada apa-apa tuh, semuanya bagus. Teman-teman nggak percaya, periksa lagi sama dokter yang lain karena keluhannya kan begini. Ya udah kalau keluhannya lambung diperiksa lambungnya nggak ada apa-apa, kasih obat, enakan, nanti pindah lagi gejalanya, terus pindah lagi gitu. Jadi kadang-kadang ngabisin uang banyak untuk mengobati gejala saja. Tapi dasar gejalanya kenapa begitu tuh nggak diambil nggak diambil suatu kondisi yang menyebabkan itu terjadi. Jadi kalau begitu bagaimana dok? Ya nggak kenapa-napa sih, cuman jadinya kurang bagus aja gitu situasinya. Karena pada dasarnya kan orang itu seringkali harus tahu dulu ya dasarnya itu kenapa gitu. Nah kalau orang yang cemas itu memang keluhannya banyak ya, walaupun di dalam pikirannya itu seringkali tidak terlalu cemas mungkin. Kadang-kadang kan orang nggak tahu juga. Aku mau nanya, kemarin 3 hari ulu hati perih, sekarang malah mual. Mungkin gejala lambung itu mah gastritis kali ya. Apa betul habis divaksin nggak boleh dibius? Maksudnya? Ya habis vaksin masa dibius? Enggak lah. Kalau cabut gigi saya nggak tahu, harus tanya tuh. Memang keliengan ini menarik nih kalau kita melihat ya. Kalau misalnya keliengan ini itu kan dia gejala psikosomatik yang cukup sering terjadi. Dan makanya kenapa digunakan obat-obatan yang membantu. Kalau teman-teman datang ke dokter, biasanya dikasih obat sejenis kayak untuk
eh, vertigonya gitu ya, gejala vertigonya ya banyak diberikan itu. Beta histin kadang-kadang ya. Tapi kalau ke psikiatri kadang-kadang diberikan obat antipsikotik atau anti cemas, antidepresan. Itu untuk membantu menstabilkan saraf pusatnya gitu. Enggak berambut beruban karena keturunan. Ikhlas, sabar, sadar. Yes. Saya didiagnosis anxiety, sudah MRI, semua normal. Ya itu udah dijawab tadi. Dok, kapan live sama dokter kakak? Beda jadwal dia mah pagi-pagi. Saya baru bangun dia udah live, udah jalan kan. Kalau saya kan enggak begitu. Ke penyakit dalam dulu atau ke psikolog? Emang sakit apa? Tergantung dong. Kecanduan alkohol bisa berobat ke psikiater ya. Tapi orang kecanduan alkohol itu ya memang mesti harus lepas aja dulu alkoholnya, itu aja yang susahnya kan. Berobatnya itu yang susahnya adalah nggak bisa lepas karena kan nggak bakalan diliatin terus. Kalau cemasnya membuat sensasi di lambung dan perut menjadi tidak nyaman, bagaimana ya? Ya diobatin cemasnya dulu deh. Ya ini sering kali bolak-balik GERD ya. Dikit-dikit searching itu juga nggak boleh tuh, makanya tuh. Apa dada tertekan itu psikosomatik? Dada tertekan kayak apa dulu? Semarang hati sehat selalu. Iya, salam kenal juga. Dokter sudah konsul fluoxetine, dikasih resep. Ya, silakan aja berobat. Saya sempat berobat ke dokter 2020, sempat mendingan dok, Februari saya mulai lambung lagi. Ya memang bolak-balik tuh, kalau belum baik banget kadang-kadang dia suka bolak-balik. Itulah menyebabkan orang masih suka, aduh kok dok kalau berobat kayak gini kenapa susah baiknya ya. Sebenarnya kalau menurut saya kalau mau lepas obat ya lepas aja. Nggak ada yang bisa menentukan apakah Anda bisa berkurang gejalanya atau tidak dengan pengobatan itu saja gitu. Karena sebenarnya kan problemnya itu adalah karena mekanisme tubuh kita yang sudah terbiasa. Saya sengaja misalnya praktek cuma di satu tempat, hidupnya sederhana gitu ya, tidak terlalu kepingin banyak, fokus pada apa yang saya lakukan saja gitu ya. Berupaya untuk melatih ikhlas, sabar dan sadar gitu. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Supaya saya tetap bisa mampu mengendalikan diri saya gitu ya. Tidak mengalami stres berlebihan walaupun setiap hari ketemu sama orang stres. Ya teman-teman bisa bayangkan loh, setiap hari ketemu dengan orang stres dengan keluhan-keluhan mental, emosional yang berupa fisik, karena banyak kan kasus saya kan psikosomatik. Itu kan makanya saya juga membatasi kalau misalnya ada pasien yang datang dengan keluhan bipolar ya atau depresi gitu yang berat dan membutuhkan psikoterapi, saya nggak bisa lakukan kan karena waktu ketemu saya cuma 20 menit. Jadi saya kirim ke orang, artinya saya memberikan beban sedikit yang saya tanggung itu ke orang lain supaya mereka ikut menanggungnya ya, dalam hal ini pasien ini ya. Dengan begitu saya sendiri juga membantu diri saya kan, karena saya tahu nih saya nggak mampu nih kalau sendirian dan saya minta tolong sama orang lain, jadi nggak problem sebenarnya. Nah ini yang sering kali susah adalah kan nggak semua dari kita tuh punya pilihan seperti itu. Hidup itu kan kadang-kadang beda-beda ya, ada yang bisa dapet enak gitu ya. Tapi tadi saya punya pasien ya, orang yang cukup kaya dan terpandang di daerahnya, dan beliau bilang gitu ya, memang kebahagiaan itu nggak bisa dilihat dari uang gitu ya. Uang itu kelihatannya bisa kita punya tapi belum tentu kita jadi lebih bahagia dengan uang itu. Dan saya kira itu sudah lama saya temukan dari dulu. Kalau kita mau sesuatu, rasanya kalau kita belum ketemu dengan apa yang kita mau itu, kita pengen cari, tapi pas ketemu ternyata ya biasa-biasa aja gitu, malah nggak dipakai, cuman diliatin gitu ya. Rasanya kalau punya ya seneng gitu, tapi intinya adalah ternyata kondisi seperti itu ya bisa jadi problemnya memang dari diri kita sendiri gitu. Makanya saya suka bilang kalau misalnya kita belajar untuk mau mengelola pikiran kita, kitanya sendiri mesti tahu diri kita, sadar diri kita. Menurut saya itu yang paling susah. Di antara mantra yang seolah-olah mudah diucapkan itu ikhlas, sabar dan sadar. Itu benar-benar semuanya kita harus lakukan tuh, basicnya tuh sadar. Kita ikhlas enggak? Kita ikhlas secara ikhlas, seikhlas-ikhlasnya.
Kita sabar nggak? Sadar bahwa kita tuh sabar gitu. Mencoba mengatasi kehidupan ini dengan dengan ketiga metode ini. Itu tidak mudah. Karena kadang-kadang kita merasa ada pikiran yang merasa kayaknya harusnya nggak begini nih. Ya, harusnya ini nggak begini. Ya. Jadi bagaimana dong? Artinya nggak ikhlas kan? Atau nggak sabar? Aduh, kenapa sih ini lama banget berobat? Kenapa nggak beres-beres cepet sembuh aja ya? Padahal kita tahu pada dasarnya kondisi itu disebabkan karena kita sendiri. Jadi kalau menurut saya problematik gangguan cemas itu kalau untuk soal gejala doang, ya teman-teman, kalau soal gejala doang, ya ilah cuma tinggal dikasih obat, ya itulah pengalaman klinis tuh pentingnya. Oh, kalau gejalanya kayak gini nih, karena udah 13 tahun jadi psikiater yang berhubungan cuma sama tiap hari ketemunya cemas, psikosomatik 80%. Ya jadi saya udah mulai paham, oh ini mah kayaknya obatnya ini nih. Untuk gejalanya ya. Oh dia geliengan nih, oh ini obatnya nih. Oh dia mual muntah nih, perut kiri bawah sakit, oh ini obatnya. Oh ini yang rasanya nggak enak nih, sesek nih napasnya, oh kayak gini nih. Oh ini sempoyongan atau nyeri-nyeri badan, oh ini obatnya. Kalau soal obatnya untuk mengobati gejala itu tidak terlalu merepotkan sebenarnya. Sama aja ketika Anda minum obat demam terus dikasih panadol gitu misalnya atau paracetamol. Tapi yang paling susah itu adalah ketika gejalanya membaik, kita jangan sampai dia kambuh. Itu yang sulit. Karena kalau udah baik biasanya tuh pasien suka lupa dengan apa yang mesti harus dilakukan, belajar meditasinya, perlahan-lahan untuk mengelola pikirannya. Dan dia juga lupa kalau dia tuh sebenarnya punya dasar cemas. Jadi kadang-kadang saya punya beberapa pasien udah baik nih, udah enakan, terus dia sengaja gitu melakukan sesuatu yang bisa bikin dia cemas lagi, muter lagi kayak gitu. Jadi apa ya, itu nggak sadar tuh menurut saya tuh ya. Jadi tidak melakukan secara sadar. Kalau misalnya saya nggak melakukan secara sadar, ketika pasien saya mulai rame gitu ya, padahal beberapa dokter kan senang, makanya dulu tuh ada dokter bisa sampai jam 12 malam, jam 2 pagi gitu ya berobat. Tapi kalau dokter jiwa kayaknya nggak bisa tuh begitu. Kenapa? Karena kita tuh bisa pada saat kita nerima pasien yang ke-15 kayak saya, itu kita juga rasanya udah mulai menurun ya. Nah, makanya saya tuh pasien di 15 tuh untuk pasien sekarang ini dengan kondisi harus pakai masker ya. Itu juga dengan keadaan dimana kita juga sendiri nggak punya way out buat happy lah, buat senang-senang kan sekarang mungkin bagi sebagian orang agak susah gitu ya. Makanya saya kenapa senang saya itu adalah olahraga. Jadi saya harus olahraga dulu pagi-pagi biar supaya badan saya enak, supaya nyaman, kemudian baru bekerja gitu. Itu sebenarnya cara untuk bisa membantu diri sendiri supaya menghadapi situasi itu dengan baik. Dan itulah pentingnya menurut saya. Jadi teman-teman juga harus cari cara yang mana yang bisa membantu teman-teman bisa nyaman dengan diri teman-teman. Itu yang paling utama. Karena kalau enggak, nanti muter-muter tuh. Kayak orang bingung gitu. Waduh, gue udah baik nih. Terus ntar begini lagi. Waduh gitu. Nah kalau misalnya saya contoh, wah lumayan nih, saya lagi laku-lakunya nih istilahnya gitu. Kalau istilah lagi dicari-cari orang nih, ya. Wah antrian aja sampai 3 minggu gitu. Terus kemudian pasien cuma 15 juga dibatesin gitu. Wah mendingan gue ambil aja semuanya nih. Terus saya melayaninya tuh seenaknya aja gitu ya. Udahlah, udah jangan lama-lama ya, ngomongnya 5 menit aja. Sakit apa? Itu jujur ya teman-teman ya. Kalau misalnya hanya saya kan sering melatih dulu dokter umum di berbagai daerah. Kalau untuk mengenali gejala psikosomatik aja atau cemas panik itu cukup Anda ngomong sekitar 3 menit, saya bisa diagnostis. Ya, Anda 3 menit saya bisa, oh ini mah obatnya kayak gini doang. Tapi kadang-kadang itu nggak cukup dengan itu. Kita harus mencoba juga mencari cara supaya bisa orang itu lebih stabil kembali. Ya bagaimana bisa mengelola kecemasan dan pikirannya itu menjadi jauh lebih bagus. Jadi itu sebenarnya intinya dari apa yang kita harus perhatikan. Karena kalau enggak nanti kita muter-muter begitu-begitu aja. Ya. Jadi apa ya, kalau kita melihat kalau kita nggak sadar, makanya saya suka bilang ayo sadar diri. Karena kalau enggak nanti muter-muter terbaik.
begitu lagi, terbaik, balik lagi gitu, habis duit ya. Makanya saya bilang kenapa YouTube channel saya itu tujuannya supaya orang tuh mau belajar, diingetin tuh ya, hampir setiap hari. Hari ini saya tidak bikin, tapi saya live di IG nih, nanti saya mau masukin di sana deh. Ya, kenapa? Karena orang tuh seringkali lupa gitu bahwa ternyata pada dasarnya pikiran dan perasaan dia itu nggak selalu bisa dia kendalikan. Ya, makanya jangan terlalu banyak yang dipikirin. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam pikiran itu. Jadi kalau kita bilang tuh susah. Ini kayak ada nih, saya baca sedikit nih, ada 3 pakar hipnoterapi nggak ada perubahan, masih sama. Iya, karena dasarnya kalau hipnoterapi, kalau otaknya sendiri belum siap, gimana mau di hipnoterapi? Ya, jadi saya tuh memang tidak melakukan hipnoterapi. Kadang-kadang orang suka salah juga ya, mikir hipnoterapi langsung selesai semuanya beres gitu ya. Udah bayar mahal dok, ternyata nggak baik. Iyalah, karena Anda mengharapkannya juga kelebihan sih. Kadang-kadang maksudnya niatnya mau cuma relaksasi, tiba-tiba Anda mikirnya wah ini pokoknya gue harus hilang semua memori buruk, pasti nggak begitu. Jadi kalau saya lihat ya, saya kadang-kadang nggak mau jawab pertanyaan satu-satu itu karena sebenarnya semuanya tuh pertanyaannya ya sama dan sudah dijawab semua di YouTube channel saya. Kalau yang subscribe pasti tahu ya, pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu semuanya rata-rata tuh sudah pernah saya jawab dalam berbagai bentuk ya. Itu kalau misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pandemik berobat online kan ada. Tapi telemedicine hanya untuk pasien yang pernah datang berobat, ya kan? Dan apa namanya cuma 5 atau 6 aja sehari. Ya olahraga saat sekarang sih bisa-bisa aja, pelan-pelan aja, jangan yang terlalu. Kalau orang pengen olahraga karena kondisi yang berkaitan dengan gangguan cemas paniknya, dia coba dulu aja pelan-pelan gitu ya. Tensi bisa naik, memang bisa. Kalau dibilang sembuh total, gejalanya mungkin bisa sembuh. Sebabnya banyak juga pasien yang merasa, saya nggak tahu di antara teman-teman yang nonton ini ada yang pasien saya udah sembuh belum ya. Mungkin kalau udah sembuh ngapain yang nonton beginian lagi ya, buat apa gitu ya. Uh, Kalau misalnya yang paling penting itu demikian. Kalau misalnya gejala-gejala yang sebenarnya gini, kalau kita membedakan ini gejala psikosomatik atau tidak, kalau Anda masih bisa mengatakan itu di YouTube, terus bisa jawab komen segala macam, bisa bisa istilahnya bisa memberikan kejelasan tentang itu, berarti sebenarnya kayaknya menurut saya nggak terlalu kencang-kencang banget. Kadang-kadang beberapa di antaranya mungkin terlalu berlebihan menanggapi, dan itu memang biasa. Namanya juga kondisi gitu. TMS mungkin works ya, cocok-cocokan lah. Kan kadang-kadang kita nggak pernah bisa tahu juga. Hipnoterapi pada beberapa kasus bisa membantu. Banyak dokter jiwa juga ahli ya gitu ya. Oke lah kalau begitu. Nah, sudah lebih dari 30 menit saya berbicara. Mudah-mudahan bisa lebih baik ya teman-teman yang sudah uh, bergabung bersama saya malam ini. Semoga semuanya sehat. Jangan lupa selalu mantra kita bersama ya, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi besok di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik, jam 8 malam. Karena besok kita akan live di YouTube channel saya, Andri Psikosomatik. Yang belum subscribe mungkin boleh subscribe ya. Jadi besok kita jam 8 akan menjawab pertanyaan teman-teman di YouTube gantian sama teman-teman di sini. Oke, thank you ya. Bye bye.